kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hatimu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah yang tertulis dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, berbicara tentang rahasia itu adalah bahagian keistimewaan. Kadang rahasia itu disebut juga dengan misteri, karena dalam rahasia atau misteri itu, apa yang kita harapkan atau apa yang kita pikirkan belum tentu terus secepatnya dapat kita mengerti. Contohnya, pada waktu SMA saya punya rencana menjadi tentara nasional, dan saya sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Tetapi hanya dengan sedikit saja, karena saya parises, saya tidak dapat melanjutkan untuk tes berikutnya. Kala itu saya sangat kecewa, karena saya tidak bisa menjadi tentara. Padahal impian saya sudahlah menjadi tentara. Dan orang tua saya juga setuju supaya saya bisa menjadi tentara. Karena dengan menjadi tentara, harkat martabat dari keluarga, harkat dan martabat saya akan lebih hebat. Saya pikirkan, karena saya berangkat dari kampung, bisa nanti memiliki jabatan, memiliki harta, dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan perjalanan kehidupan itu, ternyata saudara-saudara, kalau saya tidak bisa dan tidak diizinkan menjadi tentara nasional, tetapi saya yakini menjadi tentara Kristus itu yang terbaik dari rencana Tuhan. Itu adalah bahagian rahasia yang lambat laun dalam kesetiaan kita dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang rencana ataupun dengan rahasia dan misteri itu. Yang kedua, saya pernah punya impian mendapatkan seorang istri sesuai dengan kriteria saya. Tetapi ternyata si perempuan itu pergi meninggalkan saya, maka saya benci dengan perempuan. Ternyata saudara-saudara, dalam rahasia Tuhan, Dia telah menyediakan seorang istri, kalau bagi orang Batak, yang bisa disebut dengan Boruni Raja. Dan pada nas ini juga ada terjadi pemikiran-pemikiran di tengah-tengah jemaat pada waktu itu, di mana Timotius yang masih muda, bagaimana bisa dia menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia bisa diakui untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah dia bisa menjadi penilik jemaat? Apakah dia bisa menjadi diaken? Apakah dia menjadi pendeta sintua atau wilfro diakones, evangelis, ataupun parhalado, pertohonan dan tidak pertohonan? Itu adalah bahagian yang tidak dapat kita pecahkan dengan hanya mengandalkan otak pikiran kita. Sesuai dengan firman Tuhan pada kitab Yesaya 55 ayat 8, bahwa rencana Tuhan itu tidaklah menjadi rencana kita, bahwa jalan Tuhan itu bukanlah jalan kita. Tapi seiring dengan kalau kita mau masuk di dalam rencana dan jalan Tuhan, maka disitulah misteri itu, rahasia itu akan disingkapkan. Pada minggu-minggu ini kita merayakan Minggu Trinitatis, yang menurut orang lain tentang Trinitatis itu kita diajar atau diingatkan bahwa kita memiliki 3 Tuhan. Ternyata bukan.
melalui kitab Ulangan itu bahwa Tuhan kita itu adalah Esa, bahwa Tuhan kita itu adalah satu. Tapi cara Tuhan untuk menyatakan dirinya itu adalah menjadi misteri, di mana Allah yang tidak kelihatan itu berinkarnasi menjadi manusia. Waktu Tuhan tidak kelihatan itu, manusia memberontak, menantang bahwa mereka tidak melihat Tuhan. Maka dia berinkarnasi untuk meyakinkan manusia bahwa manusia itu harus diyakinkan dengan apa yang dia lihat. Tapi manusia itu tidak terus-menerus hanya diyakinkan dengan pikiran, dengan apa yang dia lihat, tetapi juga harus dengan yang diimani. Maka Yesus naik ke surga, tapi Allah kasihnya tidak pernah putus, maka dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya. Pada minggu-minggu yang lalu kita merayakan pesta Pentakosta, dan pada minggu ini kita merayakan Minggu Trinitatis. Itulah kegenapan cinta kasih Tuhan waktu kita dicipta, waktu kita ditebus, dan waktu kita selalu disertai melalui Allah Tritunggal itu. Apa yang terjadi pada umat Tuhan dimanapun berada, dengan meyakinkan kehidupan kita di dalam misteri kehidupan itu, atau di dalam rahasia Tuhan itu, maka kita pasti punya pengalaman yang banyak bahwa Tuhan telah menyatakan rahasianya pada saat ini, pada melalui firman ini, bahwa ibadah kita itu adalah ibadah rahasia yang agung, karena itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dengan menyatakan dirinya bagi umatnya, itu adalah penyataan yang istimewa, penyataan yang spesialis, yang khusus bagi kita, bahwa saya sebagai orang berdosa, bahwa saya orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, dia layakkan. Telah Tuhan pilih saya menjadi umatnya, Tuhan telah pilih menjadi prajuritnya, militi Kristi, menjadi sisian Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dan itulah keyakinan kita, menjadi pengikut Kristus itu, maka rahasia-rahasia ilahi kerajaan Tuhan akan disingkapkan, akan dinyatakan, akan dibuka, dan akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Percayalah saudara-saudaraku, bahwa rahasia Tuhan itu adalah milik kita. Semoga apa yang Tuhan berikan bagi kita akan menjadi kesaksian kehidupan yang benar hari ini dan sampai kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berbagai rahasia kerajaan Allah. Melalui penyataan dirimu, kami bisa mengenal diri kami dan bisa mengetahui rencana-rencana Tuhan. Rahasia kebenaran firman Tuhan juga ada yang Kau sembunyikan bagi mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Tapi bagi kami yang hina ini, kadang kami merasa begitu berharganya hidup kami. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan penglihatan mata dan iman kami untuk mengenal, mengetahui rencana rahasia Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik, ketika Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, biarlah kesetiaan kami menjadi murid-murid akan menghasilkan buah, baik itu tua maupun muda. Tapi Tuhan, kami yakini dalam pemilihan kami akan tetap Engkau pakai. Kiranya kami sebagai umat-Mu dan sebagai anak-anak Tuhan, seperti Yesaya berkata, di sini aku Tuhan, utuslah aku. Semoga orang-orang percaya di mana dan kemanapun Engkau utus, dan untuk perpanjangan tangan Tuhan, Engkau tetap memberkati, untuk menolong orang-orang, untuk membantu orang-orang, dan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu adalah penyikapan rahasia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahasia cinta Tuhan yang telah Engkau nyatakan pada kami. Terpujilah Engkau, Allah Tritunggal, Allah Trinitatis, yang telah menyatakan dirimu dengan kehendak-Mu sendiri, sehingga kami yakin dan percaya melalui iman kami kepadamu, Tuhan akan tetap memberkati kami dan membuka dan memberikan rahasia-Mu untuk semua orang yang mengikut Engkau. Kemuliaan bagi Bapa di sorga kekal untuk selamanya. Amin.